Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Majalisus Saniyah, syarah terhadap matan Arba'in An-Nawawiyah, hadis Arba'in Imam Nawawi. Kita masih di majelis yang kedua, pada hadis yang kedua di penghujungnya, yaitu tentang ihsan. Jadi setiap kitab itu berbeda-beda halamannya. Yang punya kitab boleh mencari di pertanyaan tentang ihsan. Sebelumnya pembahasan tentang rukun Islam, rukun iman. Ini Jibril yang menyamar jadi seorang laki-laki bertanya tentang ihsan. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu qala fa akhbirni 'anil ihsani yu'na atau ya'ni bihil ikhlasa li'annahu fassarahu bima ma'nahu zalik. Bermula qauluhu, ucapannya Nabi, qala berkata ianya laki-laki tadi yaitu Jibril, fa akhbirni 'anil ihsan, maka beritahukan oleh Muhammad kepadaku anil ihsan, tentang ihsan. Ya'ni bihi al ikhlas, bermaksud ia dengannya ihsan akan ikhlas. Ya, mal ihsan, apa itu ihsan? Maksudnya apa itu ikhlas? Kenapa kita artikan, kenapa yang dimaksud dengan ihsan itu ikhlas? Li'annahu fassarahu bima ma'nahu zalik. Karena bahwa sungguhnya Nabi nanti dalam menjawab itu fassarahu, menafsirkan dianya Nabi akannya ihsan dengan ma yang bermula maknanya ma itu demikian ikhlas. Karena kelihatan dari jawaban Nabi nanti bahwa ihsan yang dimaksud dalam pertanyaan itu yaitu tentang ikhlas. Karena nanti Nabi memberi jawaban, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, maka Allah melihatmu. Menunjukkan tentang keikhlasan. Wa yajuzu ayyu'na bihi ijadatul amali min ahsana fi kadza idza jada fi'luhu. Dan bolehlah oleh bahwa dimaksud dengannya ihsan akan ijadatul amal, memperbagus amal. Boleh juga ihsan ini maksudnya ihsan memperbagus amal. Kenapa ihsan diartikan dengan memperbagus amal? Min ahsana, diambil dari kata ahsana. Ahsana yuhsinu ihsana. Ahsana fi kadza. Arti ahsana fi kadza idza jada fi'lu. Apabila baguslah oleh perbuatannya. Apabila baguslah oleh perbuatan seseorang terhadap satu pekerjaan, itu orang Arab bisa mengatakan ahsana fi kadza. Artinya berbuat baik ia dalam sesuatu. Jadi kalau tadi pertanyaannya mal ihsan, apa itu ihsan? Bisa saja artinya apa yang dimaksud dengan memperbagus amal. Wa hadza tafsiru akhassu minal awal. Dan bermula ini apa? Ini tafsir, yaitu ihsan kita artikan dengan ijadatul amal. Bermula ini apa ini? Tafsir itu akhassu, lebih khusus minal awali dari tafsir pertama. Karena tafsir pertama artinya ikhlas. Jadi isim ma'rifah yang berada sesudah isim isyarah biasanya jadi badal. Wa hadza, dan bermula ini apa? Ini tafsir. Wa huwa su'alun 'anil haqiqah kalladzi qablahu liya'lamahul hadirun. Wa huwa, bermula ini apa ini tafsir itu lebih khusus dari tafsir pertama. Kalau ihsan kita artikan dengan ijadatul amal, itu berarti tafsirannya lebih khusus. Wa huwa, dan dianya ihsan itu su'alun 'anil haqiqah, bertanya tentang hakikat. Hakikat ihsan apa? Kalladzi qablahu, sama seperti alladzi sebelumnya ini. Pertanyaan sebelumnya, mal Islam, mal iman. Kenapa Jibril yang menjelma sebagai seorang laki-laki tersebut bertanya kepada Nabi?
liya'lamahul hadirun, supaya mengetahui akannya oleh para hadirin, supaya para hadirin tahu apa yang dimaksud dengan ihsan. Qauluhu qala an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bermula qauluhu qala, bermula ucapannya Nabi, qala berkata ianya Nabi dalam menjawab pertanyaan tadi, an ta'budallah, dianya ihsan itu an ta'budallah, engkau beribadah kepada Allah, engkau menyembah akan Allah, ka'annaka tarah, seolah-olah engkau itu melihat akannya Allah. Fa illam takun tarah, maka jika tidak adalah engkau itu yang engkau lihat akannya Allah, niscaya fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah itu yaraka, melihat ia akan engkau. Itu jawaban Nabi tentang ihsan. Kau beribadah kepada Allah seperti engkau melihat Allah, atau engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Hadza min jawami'i kalamihi sallallahu alaihi wasallam. Bermula ini jawaban Nabi an ta'budallah itu min jawami, itu sebahagian dari jami' kalamnya Nabi. Arti jami' kalamnya Nabi, kalam yang sedikit tetapi mengandung makna yang banyak, itu jami'. Sebahagian dari jami' kalamnya, kelengkapan kalamnya Nabi. Ketika Nabi menjawab satu pertanyaan, masuk di dalamnya banyak hal, itu namanya jami'ul kalim. Jadi salah satu kelebihan Nabi yaitu ketika beliau itu memiliki jawami'ul kalim, berbicara sedikit tapi mengandung banyak arti. Kenapa ini termasuk dari jami' kalamnya Nabi? Li'annahu syamila maqamal musyahadah wa maqamal muraqabati wa maqamal muraqabah. Li'annahu, karena bahwa sungguhnya ini jawaban Nabi itu syamila, itu mengandung ia akan makam musyahadah dan makam muraqabah. Jadi sekali jawab masuk dua makam di sini. Maksud makam musyahadah, semacam orang bisa melihat Tuhan. Tentunya Tuhan tidak lihat dengan mata kepala, karena Tuhan itu tidak bertempat, tidak berarah segala macam, sehingga tidak bisa dijangkau oleh mata. Mata hanya bisa melihat sesuatu yang berada dalam ruang dan waktu. Tapi musyahadah ini yaitu dengan hati. Jadi ketika Nabi menyatakan anta'budallah ka'annaka tarahu, itu masuk makam musyahadah. Satu lagi makam muraqabah. Arti muraqabah, kita senantiasa merasa dalam pantauan Allah. Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, maka Allah melihatmu. Ini namanya makam muraqabah. Jadi makanya jawaban Nabi disebut jawami'i kalam, kelengkapan kalam, karena dia itu mengandung ia akan makam musyahadah dan makam muraqabah. Bagaimana cara menjelaskannya hingga kita paham bahwa dalam jawaban Nabi ada dua makam? Bayanu zalika wa idahuhu annalil abdi. Bermula penjelasan, bermula keterangan demikian, dan bermula penjelasan demikian itu annalil abdi. Itu bahwa sungguh bagi si hamba, fi ibadatihi, dalam ibadahnya si hamba, itu salasu maqamatin, ada 3 tingkatan. Para ulama membagi ibadah hamba itu ke dalam 3 tingkatan. Al-awwalu ay yaf'alaha 'alal wajhi alladhi yasqutu ma'ahu talabu. Bermula yang pertama dari 3 itu ay yaf'alaha, bahwa memperbuat ianya si hamba akannya ibadah, 'alal wajhi alladhi, di atas jalan-jalan alladhi yasqutu, yang gugur bersamanya wajah oleh tuntutan. Jadi orang dalam beribadah itu ada 3 golongan. Pertama, orang yang melakukan ibadah dengan cara, wajah itu cara jalan, hanya sekedar untuk gugur perintah. Dia sholat supaya selesai melaksanakan perintah sholat, atau dia meninggalkan maksiat supaya selesai dari tuntutan untuk meninggalkan maksiat. Penjelasannya, bi antakuna mustawfiyatin lisyuruti, dengan bahwa ada ianya ibadah itu yang lengkap, mustawfiyat, yang sempurna, lengkap, lisyuruti, bagi segala syarat-syaratnya, syartun syartani syurut, wal arkani, dan lengkap bagi segala rukun-rukun. Ibadah tingkat pertama, orang melaksanakan ibadah
dengan sempurna syarat dan rukunnya, tujuannya supaya terlaksananya perintah Allah kepadanya. Asani ayyaf'alaha kadzalik wa qad istaghraqa fi biharil mukasyafah hatta ka'annahu yarallaha ta'ala. Bermula yang kedua itu ayyaf'alaha, bahwa memperbuat ianya si hamba akannya ibadah kazalik, seperti demikian lengkap syarat dan rukunnya. Wa qad istaghraqa, dan sungguh telah tenggelam ia fi biharil mukasyafah, dalam laut-laut mukasyafah. Arti mukasyafah inkisyaf, terbuka, hatta ka'annahu, sehingga seolah-olahnya seseorang yang beribadah tadi itu yarallah, melihat ia akan Allah Ta'ala dengan mata hatinya. Nah, ini tentunya bukan makam manusia biasa. Seseorang yang melakukan ibadah lengkap syarat dan rukunnya, dia tenggelam dalam laut, istighraq, dalam laut bersama Tuhannya. Artinya dia seolah-olah bisa melihat Tuhan. Nah, kita nggak paham ini, bisa melihat Tuhan dengan mata hatinya. Wahadha maqamahu, bermula ini itu makamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makam Nabi. Jadi berbeda banget antara ibadah Nabi dengan ibadah yang lain tentunya. Karena Nabi paling mengenal Allah, paling ma'rifah kepada Allah. Sehingga ibadah beliau tentunya paling sempurna. Kama qala, sebagaimana yang berkata ianya Nabi. Nabi sendiri mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan akan ketenangan mataku dalam salat. Ketika Nabi salat itu, Nabi lupa kepada segala hal yang lain, istighraq. As-salisu ayyaf'alaha kadzalik wa qad ghalaba 'alaihi anna Allah Ta'ala yushahiduhu. Bermula golongan yang ketiga itu ayyaf'alaha, itu bahwa memperbuat ia akannya ibadah kadzalik, seperti demikian sempurna syarat dan rukun. Wa qad ghalaba, dan sungguh telah menguasai, alaihi, di atasnya, oleh annallaha, bahwa sungguh Allah Ta'ala itu yushahiduhu, Allah Ta'ala itu musyahadah ia, melihat ia, memperhatikan ianya Allah akannya. Ini golongan ketiga. Dia ibadah lengkap syarat dan rukunnya, cuma yang dia rasakan, wa ghalaba, menguasai di atasnya, yang dia rasakan bahwa Allah memperhatikannya, memantaunya, sehingga timbul kekhusyukan yang luar biasa karena dia merasa selalu dalam pantauan Allah. Ini namanya muraqabah nanti. Wa hadza maqamul muraqabah. Maka dan bermula ini golongan ketiga itu maqamul muraqabah. Itu namanya maqam muraqabah. Fa qauluhu fa illam takun tarahu nuzulun an maqamil mukasyafah ila maqamil muraqabah. Maka bermula ucapannya Nabi fa illam takun tarah, maka jika tidak adalah engkau itu yang bisa melihat akannya Allah, itu nuzulun, itu turun dari makam mukasyafah kepada makam muraqabah. Karena dari awal anta'budallah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya Allah, itu makam Nabi. Kemudian Nabi menyatakan fa illam takun, jika engkau tidak bisa melihatnya, maka taulah bahwa Allah melihatmu. Wah, itu ucapan itu fa illam takun, itu turun dari makam mukasyafah tadi, makam Nabi, ila maqamil muraqabah, kepada makam muraqabah. Artinya illam ta'buduhu wa anta min ahlir ru'yah. Jika tidak bisa engkau ibadah akannya Allah, jika tidak bisa engkau sembah akannya Allah, wa anta, padahal engkau itu dari golongan ahli ru'yah, fa'buduhu, maka beribadahlah kamu kepada Allah, wa anta, dan bermula engkau itu sabit, bihaisu, sekira-kira, ta'taqidu annahu yaraka, sekira-kira engkau i'tikadkan bahwa sungguhnya Allah itu melihat ia akan engkau. Fakullun minal maqamati as-salasah ihsanun, maka bermula setiap dari makam-makam yang tiga tiga kedudukan ibadah tersebut itu ihsanun, itu bisa disebut sebagai ihsan. Kenapa bisa disebut ihsan? Li'annal ihsan alladhi huwa syartun fi sihhatil ibadah innama huwal awal. Nah, jadi tiga makam tersebut bisa disebut makam ihsan. Kenapa? Li'annal ihsan, karena ihsan alladhi huwa, yang bermula dianya ihsan itu menjadi syarat dalam sah ibadah, itu hanya saja huwa, dianya ihsan itu yang pertama. Dalam ibadah kita dianjurkan harus ihsan.
ihsan yang dimaksud, yang menjadi syarat untuk sahnya ibadah kita, yaitu ihsan tingkat pertama. Yaitu kita melakukan ibadah dengan sempurna syarat dan rukunnya supaya selesai terlaksanalah perintah Allah. Itu yang paling pokok. Kenapa itu yang menjadi arti dari ihsan yang menjadi syarat sah ibadah? Li'annal ihsana fil akhiraini min sifatil khawas. Karena bahwa ihsan pada dua yang akhir, yaitu beribadah dalam keadaan mukasyafah atau dalam keadaan muraqabah, itu min sifatil khawas. Itu sebagian dari sifatnya orang-orang khusus, para nabi, para aulia Allah. Wa yata'azzaru min kasirin, dan terhalang ia. Wa yata'azzaru, uzur ia, susah ia, min kasirin, dari kebanyakan orang. Wa huna nuqtatun latifah, dan di sini itu ada satu poin yang penting. Nuktah itu satu, nuqtatun latifah satu poin yang penting. Ini ceritanya Hukia, ini poinnya. Hukia an ba'di ahli tariq. Hukia an ba'di ahli tariq annahu zakara hadzal hadisa yauman. Dihikayahkan orang dari sebahagian ahli tarikat, orang sufi, annahu, bahwa sungguhnya ahli tarikat itu zakara hadzal hadis, menyebutkan ia akan ini hadis, yauman, pada suatu hari. Faqala, maka berkata ianya ba'du ahli tariq tadi, sebahagian ahli tarikat, wa'budullaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah. Summa waqafa. Jadi maka berkata ianya ba'du ahli tariq, wa'budullah, sembahlah kamu akan Allah, ka'annaka, seolah-olah engkau lihat akannya Allah, fa illam takun tarah, maka jika tidak adalah engkau, niscaya engkau lihat akannya Allah. Summa waqafa, kemudian berhenti ianya, ba'du ahli tariq. Artinya ada sebahagian ahli tarikat menyebutkan hadisnya sampai di sini doang, kemudian diam. Jadi kalau beliau menyebutkan hadis sampai di sini kemudian diam, berarti artinya seperti tadi. Mestinya sembahlah kamu kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak melihatnya, jika tidak adalah engkau lihat akannya Allah, fa innahu, maka sesungguhnya Allah itu melihat dia akan engkau. Jadi jawab fa'in di jumlah selanjutnya. Tapi kalau beliau membaca hadis sampai di sini doang, berarti fa illam takun, maka jika tidak adalah engkau. Ini kita jadikan kanatam. Fa illam takun, maka jika tidak engkau dapati akan dirimu, tarahu, niscaya engkau melihat akannya Allah. Ya sudah, beliau membaca sampai di sini, waqafa, beliau berhenti. Wahiyya isyaratun sufiyah. Bermula dianya bacaan hadis yang seperti ini itu isyaratun sufiyah, isyarah kaum sufi. Artinya apa? Innaka in afnaita nafsak, sesungguhnya engkau, jika engkau fanakan, jika engkau hilangkan, jika engkau lenyapkan akan dirimu, walam taraha syai'an, dan tidak engkau lihat akannya diri akan sesuatu, syahadata rabbak, niscaya engkau musyahadah akan Tuhanmu. Li'annaha hijabun dunahu, karena bahwa sungguhnya diri itu hijab, penghalang di bawahnya Allah. Jadi ketika kaum sufi tersebut membaca hadis, sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya, fa illam takun, maka jika engkau tidak ada, niscaya engkau akan melihatnya. Jika engkau tidak ada, artinya ketika engkau bisa merasakan ketiadaan dirimu, ketika engkau bisa fana dalam dirimu, ketika engkau bisa melenyapkan diri dan nafsumu, ketika itu engkau bisa melihat Tuhanmu, bisa musyahadah, bisa syuhud terhadap Tuhanmu. Inilah yang dimaksud dengan isyarah sufiyah, yaitu sesungguhnya engkau, jika engkau fanakan akan dirimu. Dari mana kita pahami in afnaita nafsak fa illam takun, jika engkau tidak ada. Jika engkau tidak ada artinya engkau fanakan akan dirimu. Walam taraha syai'an, dan engkau tidak melihat akannya diri akan sesuatu. Ketika itu syahad tarabbak, engkau bisa bermusyahadah kepada Tuhanmu. Kenapa? Li'annaha hijabun, karena nafsu itu hijab. Penghalang kita dari Allah sebenarnya ya nafsu kita. Fa iza alqaital hijaba syahadatal jinab, maka apabila engkau buang akan hijab, yaitu dirimu tadi, nafsumu, syahadatal janab, niscaya engkau akan menyaksikan akan janab, akan sisi ketuhanan. Engkau
Engkau akan melihat dengan batinmu. Wa hadza yushbihu ma huqiya an ba'dihim annahu qala. Bermula ini itu serupa ia akan ma yang dihikayahkan akan dianya ma dari sebahagian mereka para sufi. Annahu qala, bahwa sungguhnya ba'du itu berkata ia, ra'aitu rabbal izzah fil manam. Aku melihat akan rabbal izzah dalam mimpi. Faqultu, maka aku berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifat tariqu ilaika, bagaimana itu jalan kepadamu? Qala, berkata ianya Allah, khalli nafsak bil amar, khalli nafsak, hilangkan olehmu akan nafsumu, wa ta'ali, dan marilah. Nah, jadi dalam ini walaupun nggak bisa jadi dalil tentunya, karena al-manamiyah atau ru'yatul manamiyah, mimpi itu nggak bisa jadi dalil. Ini sebagai isyarah doang untuk menyamakan dengan pemahaman di atas. Itu ada yang menyatakan para ulama bermimpi melihat Tuhan dalam tidur, bertanya bagaimana jalan menuju Engkau ya Allah, yaitu buang dirimu. Artinya ketika seseorang bisa fana terhadap dirinya, ketika itu dia bisa musyahadah. Qila, dikatakan orang, wa awhallahu ta'ala ila ba'dis siddiqin adi nafsak falaysa fil mamlakah may yunazi'uni ghairaha. Wahyukan oleh Allah Ta'ala kepada sebahagian siddiqin. Apa isi wahyu? Adi nafsak, musuhi olehmu, adawa fi'il amar, adi, musuhi olehmu akan nafsumu, artinya tinggalkan nafsumu. Falaysa fil mamlakah, karena tidak ada dalam kerajaan itu siman yunazi'uni, yang menentangi akan aku, ghairaha, selainnya nafsu. Kata Allah, musuhi dirimu, karena tidak ada yang menentangku dalam kehidupan, dalam alam raya ini selain nafsu yang suka protes menentang anjuran Tuhan. Nah, selesai tentang ihsan. Qauluhu qala fa akhbirni anis sa'ah. Bermula ucapannya Nabi qala, berkata ianya laki-laki yang bertanya atau Jibril, fa akhbirni anis sa'ah, beritahukan olehmu ya Rasul kepadaku anis sa'ah, tentang kiamat. Ai an waqtil qiyamah, tentang waktu kiamat. Ya, tentang waktu kiamat. Wa summiyat bidzalika li sur'ati qiyamiha, dinamakan akan dianya kiamat bizalik, dengan demikian sa'ah, li sur'ati qiyamiha, karena cepat terjadinya kiamat. Jadi ketika Jibril bertanya mas sa'ah, apa, kapan, mata sa'ah, kapan itu sa'ah, sa'ahnya kiamat. Kenapa kiamat disebut dengan sa'ah? Sa'ah itu waktu yang sebentar. Sumiyat, dinamakan akan dianya kiamat bizalik, dengan nama sa'ah, di sur'ati, karena cepat terjadinya, karena proses kiamat itu sebentar doang, hancur semuanya. Au li'annaha indallahi ta'ala kasa'atin, atau karena bahwa sungguhnya kiamat di sisi Allah itu, atau karena bahwa sungguhnya kiamat indallahi ta'ala, di sisi Allah Ta'ala itu kasa'atin, itu seperti sebentar doang, makanya namanya sa'ah. Jadi kiamat banyak namanya, al-qari'ah, ditinjau dari segi kejadiannya. Nah, kemudian as-sa'ah, al-waqi'ah, banyak namanya. Walaysa su'alu an waqti maji'iha, dan tidaklah pertanyaan itu tentang waktu datangnya kiamat. Jadi bertanya itu tentang waktu kiamat. Maksud tentang waktu kiamat, apa saja yang terjadi ketika kiamat, kelihatannya ya. Karena di sini beliau menyatakan walaisa soal, tidaklah bertanya itu tentang waktu datangnya kiamat. Tapi yang ditanya itu tentang ketika terjadi kiamat itu bagaimana, bukan kapan datangnya. Ya. Jadi walaisa su'alu, tidaklah tujuan bertanya itu, walaisa su'alu, tidaklah pertanyaan itu tentang waktu datangnya kiamat, ya'lamahul hadirun, supaya mengetahui akannya waktu oleh hadirun, tidak. Ya. Kal mas'uli anhu fil as'ilatis sabiqah, sebagaimana yang ditanyakan darinya pada pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya.
Jadi pertanyaan yang terakhir ini berbeda dengan pertanyaan sebelum. Kalau pertanyaan sebelum ditanyakan tentang iman, Islam, dan ihsan, supaya para hadirun tahu hakikatnya. Tapi yang pertanyaan terakhir ini tidak. Tidaklah bertanya tentang waktu kedatangannya kiamat supaya diketahui oleh hadirun. Tidak seperti itu. Kenapa? Idh huwa maqtu'un bi annahu ta'ala maksusun bihi. Idh huwa karena bermula dianya waktu datangnya kiamat itu maqtu'un, itu dipastikan, dikatakan, tidak ada perdebatan. Bi annahu dengan bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu maksusun, itu yang dikhususkan bihi dengannya pengetahuan. Karena bermula dianya waktu datangnya kiamat atau pengetahuan datangnya kiamat itu dikatakan orang dengan bahwa sungguhnya Allah Ta'ala lah itu khusus dengan mengetahuinya waktu datangnya kiamat. Karena semuanya sepakat yang tahu kapan datangnya kiamat ya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Bal yanjadhiru anis su'ali anha. Nah, jadi Jibril bertanya itu bukan supaya hadirun tahu, bahkan supaya liyantajiru, supaya mereka menghindarkan diri anis su'ali, dari bertanya tentangnya kiamat, supaya para sahabat tidak bertanya tentang kiamat kepada Nabi. Fa innahum aktsaru minhu, karena sungguh mereka para hadirun ketika itu para sahabat itu aktsaru, mereka memperbanyak minhu darinya pertanyaan tentang kapan datang kiamat. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka anis sa'ah, bertanya oleh mereka kepadamu tentang kiamat, ayyana mursaha, kapan terjadinya. Nah, jadi Jibril bertanya supaya hadirun nanti, supaya ketika Nabi memberikan jawaban bahwa tidak ada yang tahu tentang kiamat, para hadirin jadi menghindarkan diri dari bertanya. Falamma waqa'al jawabu bi annahu la ya'lamuha illallahu ta'ala kafu an dzalik. Maka manakala terjadilah oleh jawaban Nabi bi annahu dengan bahwa sungguhnya waktu datangnya kiamat itu la ya'lamuha, tidak mengetahui akannya kiamat kecuali oleh Allah Ta'ala, kafu, niscaya mereka menahan diri, anzalik, dari demikian bertanya. Sesudah datangnya hadis ini, para sahabat tidak lagi bertanya tentang kapan waktu datangnya kiamat. Qauluhu, bermula ucapannya Nabi, qala, berkata ianya Nabi, mal mas'ulu anha ay an waqtiha bi'a'lama minas sa'il. Nabi menjawab ketika Jibril bertanya kapan datangnya kiamat, kapan terjadinya kiamat. Mal mas'ulu, tidaklah bermula yang ditanyakan tentangnya kiamat, ay an waqtiha, tentang waktunya kiamat, bi'a'lama, itu yang lebih tahu daripada orang yang bertanya. Tidaklah bermula yang ditanyakan, saya yang Anda tanya itu, tentang kiamat, tentang waktunya kiamat, itu tidak lebih tahu dari yang bertanya, dari Anda yang bertanya. Anta la ta'lamuha wa ana la a'lamuha. Artinya engkau tidak tahu akannya kiamat, bermula saya juga itu tidak tahu akannya kiamat. Jadi sama-sama tidak tahu, Nabi juga tidak tahu kapan terjadi kiamat. Fal muradut tasawi fi nafyil ilmi biwaqtiha. Maka bermula yang dimaksud itu sama dalam ternafi pengetahuan tentangnya kiamat. Sama-sama tidak tahu kapan terjadi kiamat. Nabi tidak tahu, Jibril juga tidak tahu. Lat tasawi fil ilmi biwaqtiha. Bukan yang dimaksud sama dalam pengetahuan tentang waktunya kiamat. Bukan berarti hadis itu sama-sama tahu, Nabi tahu tentang kapan kiamat dan Jibril tahu, bukan seperti itu. Jadi sama-sama tidak tahu. Karena Nabi tidak tahu tentang kiamat, nanti Jibril melanjutkan pertanyaannya, fa akhbirni an amaratiha. Beritahukan olehmu kepadaku tentang tanda-tandanya kiamat. Jadi kita sampaikan di sini dulu setengah jam. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.